Oke, ayah bunda dan anak-anak yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke cara atau metode apa sih? Gimana sih caranya ngafal itu? Cara ngafalnya cepet itu bagaimana caranya? Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, setiap orang mempunyai cara menghafalnya masing-masing. Oke, ayah bunda, kita masuk ke metode yang untuk anak-anak. Bagaimana caranya MTM tadi? Menghafal tanpa menghafal. Caranya seperti apa? Syekhnya siapa saja yang harus kita pendengarkan? Caranya adalah menghafal tanpa menghafal ini perbanyak di sistem listening. Saya kasih contoh. Ketika anak ayah bunda main, pendengarkan ayat Al-Quran. Ketika anak ayah bunda makan, dengerin ayat Al-Quran. Sebelum tidur, dengarkan ayat Quran. Saya kasih contoh. Misal ayah bunda punya anak, usianya 5 tahun atau 6 tahun. Contohnya 6 tahun atau 5 tahun ya. Sebelum tidur kita mendengarkan ayat Al-Quran. Sebelum tidur kita dengarkan ayat Al-Quran, beberapa surat-surat pendek, juz 30. Kita mendengarkan, sudah sampai dia tidur, nyalakan terus murotal. Kenapa? Ketika anak atau manusia ketika mau tidurnya yang didengar terakhirnya adalah ayat-ayat Allah, maka nanti ketika dia bangun, insya Allah dia akan bisa menghafal. Tapi tetap dengan cara dihafal. Ketika anaknya bangun dari tidurnya, maka dicoba untuk talaki. Talaki adalah kita membimbing anak kita yang belum bisa baca Al-Quran. Bisa. Misal saya punya anak, atau ayah bunda punya anak, contoh surat An-Naba ayat 1 sampai 2. Nah, dengarkan ayah. Nah, dengarkan bunda. Amma yatasaalun. Apa nah? Amma yatasaalun. Anak sudah dengar tadi malam, dia kepancing dengan ucapan kita, dia langsung hafal. Amma yatasaalun. Bisa sedikit-sedikit. Ada tergantung sistem penghafalan di otak anak-anaknya. Bisa ayat keduanya. Amma yatasaalun, ayat pertama anin naba'il azim. Setiap hari saja seperti itu anak bisa menghafal dengan cepat. MTM. Lantas kalau kita dengar ustaznya siapa? Ustaz Randy? Oh tidak, suaranya nggak enak. Kalau ayah bundanya itu suaranya bagus, bisa ngaji, itu bisa didengarkan kepada anak-anak. Tapi banyak yang bilang, Ustaz, Pak Randy, suara saya itu ya Allah kayak radio rusak Pak Randy. Sekali ngaji bubar orang. Kalau misalnya seperti itu, it's okay. Saya punya 3 rekomendasi Ustaz-Ustaz. Kalau dari luar negeri itu nanti bisa download, sudah banyak di YouTube berterbaran sekarang. Syekh Misari Rashid. Siapa? Syekh Misari Rashid. Download 30 juz ada. Yang kedua ada Muhammad Toha. Ini suaranya anak-anak, cocok sekali dengan anak-anak. Tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, pengeluaran hurufnya juga pas. Yang ketiga ada dari Indonesia, yaitu Ustadz Taki Malik. Itu bisa, enak suaranya, tajwidnya bagus, tahsinnya pas. Jadi kadang kita dengarkan ngaji, oh enak, belum tentu tajwidnya bagus. Misal tadi An-Naba ayat 1, amma yatasaalun. Kalau dengar suara sama seperti amma yatasaalun, sama-sama enak, tapi tajwidnya yang kedua salah. Yang betul amma ditahan, yatasaalun, mat ariri sukun 6. Jadi metodenya yang pertama tadi apa? MTM. Metodenya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Yang didengar ustadznya siapa? Boleh yang tadi direkomendasikan 3 orang tersebut. Ayah bundanya bisa ngaji, dengarkan, berarti ayah bundanya lebih pas, lebih original. Tapi dengan catatan tahsin tajwidnya bagus. Kadang anak sekarang ngafal, tahsinnya tidak diperhatikan. Ngafal, gunahnya salah. Ngafal, ikhfanya salah, nggak ditengung, nggak ditekan. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah tahsin baru tahfiz. Ingat, tahsin baru tahfiz. Ini rumus untuk anak-anak. Kalau yang dewasa ngafal atau tahsin dulu gak masalah sebenarnya, karena gampang dikasih tahu. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan tajwid yang seperti itu dari kecil, dia salah, maka akan salah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan guru ngaji yang dulu. Padahal yang betul adi ayun. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu ya Bunda, itu metode yang pertama. Sekarang kita cara atau metode yang kedua, ini untuk anak SMP, SMA terus sampai umur 20-an lah, 30-an bisa. Caranya gimana ya? Kita praktek. Saya buka surat Al-Mulk juz 29, atau yang belum hafal lah. Yang buat anak-anak belum hafal, buat teman-teman belum hafal itu surat Al-Hashr. Bagaimana sistem buka tutup ini? Jadi ketika menghafal Al-Quran, kita buka Al-Quran. Contoh, kita hafalan. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Satu kata, satu sampai waqaf. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita lagi ngafal, maka buka Al-Quran. Ini namanya sistem buka tutup. Kita buka. Tapi ketika kita ingin menghafalkan itu, ini baru menghafal dalam sistem membaca. Kita baca sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus sampai menghafal. Ketika kita mau coba untuk tanpa melihat, maka tutup Al-Quran. Kenapa? Karena ada salah satu ulama penghafal Quran mengatakan bahwasanya ketika kita ngafal nih, kita melihat ke atas, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu kesalahan. Kalau tidak hafal, maka ulang dari awal. Maka kenapa ada sistem buka tutup? Buka ketika baca, tutup ketika menghafal. Tutup. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kalau lancar. Kalau nggak lancar, tetap tutup. Sabbahalillahi ma fis samawati berarti belum hafal. Dia tidak boleh lanjut kalau belum hafal, berarti tidak hafal. Buka, dibaca, diulang. Oh, tadi lupanya di akhirnya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini namanya sistem buka tutup, cocok untuk anak SMP, SMA sampai ke atas umur 30-an kurang. Maka sistemnya buka tutup ketika baca, ketika kita memasukkan memori ayat-ayat Al-Quran ke otak, maka kita baca itu, kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita baca betul-betul sampai kita sabbaha lillahi ma fis samawati, fi atau tu atau ta. Kita harus lihat itu, wa ma fil ard, fil ardi, fil ardu, fil ardi. Yang mana yang betul kita lihat. Ketika kita mau coba untuk lihat tanpa melihat Al-Quran, jangan dibuka. Kalau dibuka, nengok mata kita ke sini, bubar. Itu susah, nanti tidak pernah hafal tapi tidak lancar. Nah, kenapa anak-anak kita sering hafal tapi belum lancar, hafal tapi nggak lancar. Beda dengan hafal tapi lancar, maka tutup. Ini namanya sistem buka tutup. Yang terakhir, yang ketiga adalah sistem untuk orang dewasa sampai ke yang sepuh-sepuh. Sistemnya kita namakan yaitu yadain. Ini sudah banyak sih sebenarnya metodenya, tapi yadain ini dengan menggunakan arti. Kita coba. Saya buka surat Ar-Rahman. Kalau ayah bunda mau praktek boleh. Kita buka surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman juz 27. Surat Ar-Rahman. Gimana sistemnya? Sistemnya yadain ini baca dulu, lihat artinya apa, praktekkan bagaimana cara gerakannya, dihafal. Ini pasti hafal dengan sendirinya. Ya, dengan hafal sendirinya. Misal, ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Ar-Rahman. Ayat pertama. Artinya adalah Allah yang Maha Pengasih. Saya pakai gerakan adalah Ar-Rahman. Allah Sang Maha Pengasih. Allah Sang Maha Pengasih. Atau bisa Ar-Rahman. Anak-anak cocok biasanya, tapi kita pakai untuk yang dewasa. Nah, maka Ar-Rahman. Ayat pertama. Nah, ayah bunda bisa coba di rumah bagaimana menghafal dengan sistem yang namanya yadain. Dua tangan atau dengan arti dari ayat tersebut. Ya, arti dari ayat tersebut. Contoh ayat pertama, monggo bisa dibaca, coba dilihat. Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Kita gerakan seperti ini. Ar-Rahman. Lagi. Ar-Rahman. Ayat pertama, ayah bunda bisa coba di rumah. Ya, sistemnya ingat, yadain. Dengan menggunakan dua tangan
beserta artinya. Itu nanti akan nempel di kepala, lama pasti. Ar-Rahman. Ayat pertama, kita percepat ya, biar tidak terlalu lama. Nanti biar prakteknya saja ayah bunda yang lama. Ayat kedua, Allamal Qur'an. Artinya allama, telah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Bagaimana gerakannya? Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Atau bisa begini Al-Quran. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, ayat kedua. Gabung ayat pertama. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Ayat 1 sampai 2. Ayah bunda bisa praktekkan di rumah, insya Allah. Ayah bunda, anak-anakku sekalian, itulah tadi 3 metode yang bisa dipraktekkan di rumah, dicoba. Mana yang cocok boleh, tidak harus betul-betul ini anak, ini remaja, ini orang tua, tidak, karena banyak juga yang bisa sistem anak itu dihafal oleh orang tua juga bisa. Jadi intinya adalah satu, sabar dalam menghafal Al-Quran. Kedua, sering berinteraksi, sering megang Al-Quran, jangan hanya dipegang, yaitu dibaca. Banyak Al-Quran yang sudah bagus, maksudnya ada artinya, ada tafsirnya, ada tajwidnya, sudah bagus. Maka ayah bunda dan anak-anakku di rumah bisa langsung praktek menghafal Al-Quran. Maksimalkan selama bulan puasa ini menghafal yang banyak, menghafal dengan cara-cara yang sudah tadi disampaikan oleh saya. Semoga bermanfaat. Intinya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Allah, orang yang paling baik di dunia, orang yang paling the best di dunia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang belajar tentang Al-Quran. Tahsin, tajwid, tahfiz, tafsir, ulumul Quran, itu semua termasuk dalam Al-Quran. Maka insya Allah di bulan puasa ini kita menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang baik itu bukan yang banyak uangnya, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan, tapi yang banyak belajar, banyak yang baca Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka pahalanya sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.